Sumantoni terlahir kembali tepat di hari ketika ia menipu adik tetangganya untuk tidur bersamanya. Ia langsung teringat kehidupan sebelumnya saat ayah gadis itu memergoki mereka. Karena panik, ia tanpa sengaja menggok-gok ayah gadis itu. Sejak hari itu, hidupnya berubah menjadi neraka. Ia menjadi seorang penggok-gok. Orang tuanya gok-gok diri menenggak racun satu persatu. Dan gadis yang mengandung anaknya melompat ke sungai karena diejek orang-orang. Kini, takdir memberinya kesempatan kedua. Sumantoni bersumpah untuk memperbaiki segalanya dan mengubah akhir cerita hidupnya. Saat itu, ayah gadis itu datang dengan wajah penuh amarah. Ibunya Sumantoni berlutut dan memohon ampun. Begitu juga sang gadis yang menangis dan memohon belas kasihan ayahnya. Dengan tekad kuat, Sumantoni berkata bahwa ia akan masuk 3 besar di seluruh negeri dan memenangkan hadiah $500 untuk membuktikan bahwa ia mampu memberikan kehidupan yang layak bagi gadis itu. Namun, ayah gadis itu tidak percaya dan memintanya ikut ke kantor polisi. Gadis itu menangis dan berkata, jika Sumantoni gagal, ia akan wafa'anna bersamanya. Mendengar itu, sang ayah akhirnya melunak dan pergi bersama putrinya. Orang tua Sumantoni memintanya untuk bersembunyi sementara waktu, tapi ia menolak. Ia hanya mengambil sisa uang $20 dari rumah dan bersumpah akan mengubah nasibnya sendiri. Tak lama kemudian, ia mendengar kabar bahwa ayah gadis itu ingin menikahkan putrinya dengan orang terkaya desa dengan mas kawin $600. Dengan tegas, Sumantoni berkata akan membayar $800 dan meminta waktu 20 hari. Orang terkaya menertawakannya, menantang bahwa jika ia gagal besok, ia harus pergi dari desa. Keesokan harinya, Sumantoni membuka warung kecil menjual bakpao daging. Aroma bakpaonya menggoda banyak orang, dan dalam waktu singkat, ia sudah mendapat lebih dari $100 hanya di pagi hari. Namun, ayahnya dipermalukan oleh ayah orang terkaya karena berutang uang. Ia bahkan diselebeu 2 kali hanya untuk meminjam $2. Mengetahui hal itu, Sumantoni marah besar. Ia mendatangi rumah orang terkaya, menselebeu balik ayahnya, lalu menghunus pisau sambil berteriak, "Jangan pernah hina keluargaku lagi." Ketakutan, ayah orang terkaya langsung memohon ampun. Beberapa hari kemudian, Sumantoni mengajak ayahnya bekerja di warung. Bisnis mereka mulai ramai. Suatu hari, seorang akuntan dari pabrik arak datang membeli bakpao, sambil bercerita bahwa mereka baru memasang kipas angin baru di pabrik. Mendengar itu, Sumantoni langsung teringat ledakan besar yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Ia berlari ke pabrik untuk memperingatkan semua orang, tapi tidak ada yang percaya. Ia lalu memutus aliran listrik dan berteriak, "Lari semuanya!" Sesaat kemudian, ledakan besar benar-benar terjadi. Tubuhnya terpental jauh oleh dahsyatnya ledakan itu. 3 hari kemudian, Sumantoni terbangun di rumah sakit. Ayahnya memberitahu bahwa berkat tindakannya, tak ada seorang pun di pabrik yang terluka. Direktur pabrik memberinya $1.000, dan pihak kabupaten berencana memberinya penghargaan atas keberaniannya. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Ayahnya tanpa sengaja memberitahu bahwa gadis yang ia cintai akan menikah hari ini. Seketika, Sumantoni bangkit dari ranjang, meski tubuhnya masih penuh luka. Sementara itu, gadis itu yang mendengar kabar kecelakaan Sumantoni membuka cadarnya dan menolak menikah dengan orang terkaya. Ia menendangnya keras di depan semua orang. Orang terkaya marah